Kopi Manggarai itu spesialnya di cita rasa. Cita rasa itu didapat dari proses pasca panen yang baik. Yang kedua, kopi Manggarai ditanam di atas ketinggian 1.300 sampai 1.600. UMKM Indonesia memiliki nilai dan cerita yang luar biasa. Dengan pertumbuhan pesat di kemajuan zaman ini, UMKM Indonesia memadukan talenta dengan keberagaman nilai kearifan lokal. Story Indonesia adalah cerita mengenai UMKM unggulan Indonesia. Melalui UMKM, kita menjalin cerita memajukan bangsa. Kali ini adalah cerita dari Labuan Bajo. Meskipun sedang layu terdampak pandemi COVID-19, cerita dan semangat ini tidak akan pernah pudar. Sekarang kita udah ada di Desa Rendenau, Manggarai Timur. Mau ketemu sama para petani dan orang-orang koperasi Manggarai. Pak, ceritain sedikit dong tentang sejarah kopi Manggarai. Nenek moyang kami di sini tanam kopi Manggarai itu, terutama kopi Arabica, sejak tahun 1800. Pada saat zaman kejayaan Kerajaan Goa di Sulawesi. Jadi kopi itu dibawa oleh pedagang-pedagang Goa menuju Flores melalui Riau. Dan dari tahun 1800 sampai dengan tahun 1937 kami tanam namanya kopi Arabica Manggarai. Dan dari tahun 1937 itu kami tanam kopi Juria. Dan kopi Juria itu sekarang sudah hampir punah dan sisanya hanya sedikit. Dan itu kopi yang salah satu kopi yang unik di Colol ini. Karena cita rasanya bagus, habis itu pohonnya sudah tua. Pada tahun 70-an itu masuk kopi KT ya. Kopi Katimor yang nama orang di sini sebut kopi unggul. Nah, dari tahun 80-an banyak masyarakat hampir menanam kopi S795 karena buahnya bagus, cita rasanya bagus. Habis itu dia bisa tumbuh di mana-mana. Nah, pada tahun 90 itu masuk lagi satu kopi namanya Yellow Katura. Nah, dari tahun 90 itu masyarakat tanam sampai sekarang. Dan perkembangan kopi Yellow Katura itu hanya ada di Colol ini. Baru tahun 90-an sampai 2000-an baru dikembangkan ke daerah-daerah lain. Selamat pagi. Pak, boleh dijelasin 4 produk kopi green bean dari Manggarai itu gimana? Yang pertama proses full wash, lalu ada proses semi wash, lalu ada yang natural, lalu yang keempat itu pulp natural. Kopi Manggarai itu spesialnya di cita rasa. Cita rasa itu didapat dari pertama proses pasca panen yang baik, yang sesuai standar untuk kopi-kopi specialty. Yang kedua, cita rasa yang baik itu didapat dari kopi Manggarai ditanam di atas ketinggian 1.300 sampai 1.600. Kopi kita itu dimiliki oleh 1.062 anggota kita. Kita ada 935 hektar. Ya. Dan sebetulnya dari segi estimasi produksi, setiap tahun kita bisa menjual sampai 400 sampai 450 ton. Ya. Kita sudah ekspor misalnya ke Jerman, ke Belanda, dan juga pernah ke Amerika. Itu antara 1 sampai 2 kontainer, bahkan pernah 3 kontainer. Nah, sekarang kita ada di Desa Liangdare. Ini adalah salah satu desa penghasil kopi dan gula merah. Dan juga terkenal dengan tari-tarian tradisionalnya, salah satunya tarian caci. Udah biasa ya Pak Nyeker? Iya. Kami ke hutan itu tidak boleh pakai sendal, alas kaki. Kami yakin tanah ini adalah sama dengan ibu. Nah, ini jadi kita udah ada di tempat pengolahannya. Di tengah-tengah kebun, pohon-pohonnya itu ternyata masih tumbuh alami sendiri, belum ditanam. Biasanya ibu-ibu di sini, bapak-bapak yang memproses dari pohon menjadi gula aren yang bisa dikonsumsi. Berarti bapak sama ibu setiap hari ya yang langsung aja? Artinya tergantung bunga dari pohon arennya gitu. Ibu yang masak, yang sangrai ya? Kalau setelah itu biasanya dijualnya kemana Pak? Masuk ke koperasi atau? Selain dikonsumsi pribadi, dijual ke pasar juga. Langsung Bapak yang jual? Iya.
Tapi kadang orang Labuan Bajo juga datang sendiri di sini. Berapa lama Pak proses masaknya? Jadi tergantung apinya. Oh, masih tradisional ya pembuatannya? Karena masak ini barang tidak boleh pakai kompor dia. Gitu ya? Iya, karena menghasilkan minyak banyak nanti. Oh. Itu adalah sumber penghasilan utama si bapak dan si ibu. Bahkan anak-anaknya sekarang udah jadi sarjana, satu lagi kuliah. Tradisi pembuatan kopi di Indonesia itu ya seperti ini. Dari awal green beans terus disangrai, kemudian ditumbuk. Dan setelah ditumbuk itu diayak untuk menjadi bubuk yang halus yang bisa diseduh menjadi kopi. Aku yakin cerita tentang UMKM unggulan Indonesia ini dapat merawat ingatan kita akan identitas serta keagungan bangsa Indonesia. Dengan semangat ini juga, kita akan berjumpa lagi di Labuan Bajo.